مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba. Bersyukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, karena berkat karunia dan limpahan nikmatnya kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumul mahsyar nanti kita diberi syafaat oleh beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya akan menyampaikan pesan spiritual dan moral terhadap wabah penyakit yang melanda dunia saat ini, yaitu virus corona. Coronavirus atau virus corona atau juga disebut dengan COVID-19 kini menjadi masalah kesehatan dunia, yang dimana virus ini berasal dari kota Wuhan di Cina. Kemudian virus ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di belahan negara-negara yang ada di dunia, negara-negara yang tersebar oleh virus ini salah satunya adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia, yang dimana Indonesia sekarang sedang menghadapi dan melawan virus ini. Dengan keputusan pemerintah kepada masyarakat dan rakyat-rakyat yang ada di Indonesia supaya tetap berada di dalam rumah, sering mencuci tangan, memakai masker saat bepergian keluar rumah. Tanpa kita sadari, Islam telah menganjurkan hal-hal tersebut, yaitu dengan menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Islam juga menganjurkan dalam hal-hal dengan wabah, yaitu pada zaman Rasulullah SAW juga terjadi wabah, meski bukan virus corona. Wabah itu adalah wabah penyakit kusta, yang dimana pada zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah dari Mekah, Rasulullah memerintahkan kepada umatnya agar tidak dekat-dekat dan melihat orang-orang yang mengidap penyakit kusta. Ini tertuang dalam hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu jangan kamu dekat-dekat atau jangan kamu terus-menerus melihat orang-orang yang mengidap penyakit kusta. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini dinilai hasan dan sesuai bakteri penyebab kusta yang ternyata mudah menular antar manusia. Nabi Muhammad SAW juga pernah memperingatkan umatnya jangan berada dekat wilayah yang sedang terkena wabah. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, jika kamu mendengar suatu wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini mirip metode karantina yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Selain kusta, Nabi Muhammad SAW juga pernah menghadapi wabah di masa hijrah ke Madinah. Saat itu, situasi Madinah dikatakan sangat buruk dengan air yang keruh dan penuh wabah penyakit. Menghadapi situasi tersebut, Nabi Muhammad SAW meminta pengikutnya untuk sabar sambil berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diceritakan Aisyah, mereka yang bersabar dijanjikan syahid. Dalam hadis juga disebutkan janji surga dan pahala bagi yang bersabar saat menghadapi wabah penyakit. At-ta'una syahadatun likulli muslimin, yang artinya kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim yang meninggal karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Selain di masa Rasulullah SAW, kisah wabah penyakit juga ada pada zaman Umar bin Khattab. Dalam hadis diceritakan, Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam saat kabar wabah penyakit diterimanya dalam perjalanan. Hadisnya yang artinya, Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah bernama Syarah, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kamu mendengar suatu wabah di suatu wilayah, maka janganlah kamu atau kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis ini yang juga diceritakan Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan Imam Malik bin Anas, keputusan Umar sempat disangsikan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia adalah pemimpin rombongan yang dibawa Khalifah Umar. Menurut Abu Ubaidah, Umar tak seharusnya kembali karena bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Umar menjawab, dia tidak melarikan diri dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, namun menuju ketentuannya yang lain. Jawaban Abdurrahman bin Auf ikut menguatkan keputusan Khalifah tidak melanjutkan perjalanan karena adanya wabah penyakit. Dari yang kita bahas, dapat kita petik pesan spiritual dan pesan moral terhadap menghadapi wabah penyakit yang melanda dunia saat ini, yang melanda Indonesia dan negara-negara lainnya. Yang pertama, kita harus patuh terhadap pemimpin kita, yang dimana pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya mematuhi apa yang telah diperintahkan Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW itu adalah pemimpin bagi umat Islam. Dan begitu pula terhadap kita sekarang, kita harus patuh terhadap pemimpin kita, patuh terhadap pemerintah, yang mana mereka mengeluarkan keputusan bahwa tetap berada di dalam rumah, mencuci tangan, dan memakai masker saat berpergian keluar rumah. Yang kedua, kita harus bersabar terhadap wabah penyakit ini, karena orang-orang yang bersabar dijanjikan syahid dan mendapat pahala dan mendapat surga, masuk surga karena meninggal karena wabah penyakit ini dalam keadaan sabar. Yang ketiga, kita harus tawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah tempat memohon perlindungan, memohon pertolongan terhadap apapun itu, terhadap wabah, terhadap musibah, terhadap bala yang menimpa kita. Dan kita juga harus ikhtiar, berusaha untuk menghindari, untuk mencegah terhadap wabah ini, supaya wabah ini tidak menular, tidak menyebar kemana-mana ke daerah yang lain. Demikian pesan spiritual dan moral terhadap wabah penyakit yang kita alami pada saat ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad